Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di penjelasan materi hari ini ya. Jadi konseling gizi hari ini saya akan membahas terkait dengan trans-theoretical model dan motivational interviewing dalam konseling gizi. Seperti biasa, setelah atau selama menyaksikan video ini, apabila teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada hal yang ingin dieksplor lebih dalam, silakan dicatat terlebih dahulu dan kita akan diskusikan di sesi diskusi. Oke, Trans-theoretical model and motivational interviewing. Apa saja yang akan saya bahas hari ini? Berikut adalah kontennya. Yang pertama adalah definisi dari trans-theoretical model serta tahapan dari trans-theoretical model, ya. Kemudian strategi trans-theoretical model dalam konseling gizi, kemudian motivational interviewing, dan yang terakhir adalah prinsip-prinsip dari motivational interviewing. Nah, pertama sebelum mungkin kita beranjak lebih jauh ya, terkait dengan trans-theoretical model itu apa sih dan bagaimana penggunaannya dalam konseling gizi, teman-teman harus tahu dulu ya sebenarnya apa sih tujuan dari konseling gizi. Jadi secara umum gitu ya, tujuan dari konseling gizi itu adalah membantu seseorang untuk mau merubah perilakunya, kemudian bisa menjaga perilaku baiknya itu dalam jangka waktu yang panjang. Gitu. Jadi berbeda dengan edukasi gizi ya. Kalau edukasi gizi itu memang tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan seseorang, tetapi konseling itu lebih jauh dari itu. Jadi konseling itu adalah membantu seseorang itu ada kemauan untuk berubah dan bisa menjaga perubahan perilaku baik tersebut gitu. Nah, kemudian karena kita berbicara konseling gizi, maka pertanyaan dasarnya adalah sebenarnya apa sih yang membuat seseorang itu mau berubah? Ya, misalnya saya mau berubah menjadi lebih baik, saya mau IPK saya lebih tinggi misalnya. Berarti kan saya harus berubah gitu ya. Saya harus lebih rajin belajar, saya harus lebih rajin baca, saya harus lebih banyak menghafal dan lain sebagainya gitu kan. Nah, perubahan tersebut tentunya dilatar belakangi oleh beberapa hal gitu ya. Nah, secara gampangnya gitu ya, orang itu akan berubah ketika ada kemauan, ada willingness. Oh, saya mau IPK saya naik, jadi saya mau berubah. Ada willingness kan, ada kemauan untuk berubah. Kemudian ada kemampuan. Saya mampu nggak untuk melakukan perubahan tersebut? Jadi nggak cuma mau, tapi harus ada kemampuan juga. Terakhir harus ada kesiapan. Siap nggak saya untuk melakukan perubahan perilaku tersebut? Ya, itu. Jadi 3 hal ini yang wajib ada gitu ya, yang melatar belakangi seseorang itu untuk mau berubah. Contoh mudahnya mungkin yang berkaitan dengan gizi itu misalnya konsumsi sayur atau buah yang lebih banyak gitu ya, sesuai dengan prinsip gizi seimbang misalnya. Nah, saya ada kemauan nggak untuk mau makan sayur dan buah yang lebih banyak? Ya, saya mau. Terus saya mampu nggak misalnya? Saya mampu beli nggak ya? Kemudian saya mampu nggak ya misalnya makan sampai 3 sampai 5 porsi sehari, dan yang terakhir harus siap. Oh, saya siap makan sayur dan buah gitu ya. Artinya kalau misalnya saya siap makan sayur dan buah setiap hari, maka ada beberapa bahan makanan lain yang mungkin harus saya kurangi konsumsinya supaya saya bisa makan sayur dan buah, kan seperti itu. Jadi harus ada kesiapan. Nah, ini yang melatar belakangi sebenarnya teori trans-theoretical model nanti. Ya. Jadi sebenarnya apa sih definisi dari trans-theoretical model? Trans-theoretical model itu merupakan salah satu teori perubahan perilaku yang menjelaskan bahwa perubahan seseorang, gitu ya, perubahan perilaku seseorang itu harus melewati 5 tahapan yang berbeda. Ya, kemudian trans-theoretical model ini juga menjelaskan bahwa perubahan perilaku seseorang itu adalah proses yang sangat dinamis, ya, kemudian berkelanjutan, ya. Jadi antar satu orang dengan orang yang lain itu bisa sangat berbeda. Nah, ini yang mesti kita pahami dalam konteks konseling gitu ya, bahwa masing-masing individu itu unik
Dan masing-masing individu dengan masalah yang sama, dengan solusi yang sama, mungkin kesiapan untuk melakukan perubahan perilakunya itu juga berbeda. Gitu. Nah, ini yang kita pahami atau menjadi dasar transtheoretical model yang kita gunakan untuk melakukan konseling gizi. Nah, berdasarkan teori transtheoretical model ini, disebutkan bahwa memang seseorang itu akan lebih sukses atau lebih bisa untuk melakukan perubahan perilaku apabila mereka ini diberikan konseling yang sesuai dengan tahapan kesiapan masing-masing individu. Jadi kalau misalnya dia belum siap atau belum siap untuk melakukan perubahan perilaku gitu ya, tapi sudah ada willingness, sudah ada kemauan, kemudian sudah ada kemampuan, maka memang konseling gizinya harus kita sesuaikan. Gitu. Nah, ini yang nanti akan saya bahas lebih lanjut gitu ya. Kira-kira teknik konseling apa sih yang tepat kita gunakan untuk masing-masing tahapan pada transtheoretical model. Goal akhirnya dari transtheoretical model ini tentunya adalah supaya kita sebagai konselor gizi itu bisa membantu klien kita untuk melewati tahapan perubahan perilaku hingga sampai nanti dia bisa mempertahankan perilaku yang dimaksudkan. Gitu ya. Jadi supaya individu tersebut bisa naik kelas dari mungkin yang awalnya stage 1 bisa nanti ke stage 2, stage 3 dan seterusnya. Yang sudah stage 2 bisa naik ke stage 3 dan seterusnya. Gitu. Jadi itu adalah tujuan kita sebagai konselor gizi apabila kita menggunakan pendekatan transtheoretical model ini. Nah, ini adalah 5 tahapan dari transtheoretical model. Yang pertama adalah pre-kontemplasi, kemudian ada kontemplasi, kemudian persiapan atau preparation, kemudian action, ini sudah mulai di tahap atau melakukan perubahan perilaku yang diinisiasi, dan yang terakhir ini maintenance. Nanti akan saya bahas satu persatu. Tapi secara mudahnya gini, kalau kita bicara transtheoretical model ya, tahapan pre-kontemplasi itu adalah tahapan di mana seseorang ini belum sadar kalau misalnya ada masalah di dalam dirinya yang berkaitan dengan gizi dan kesehatannya. Misalnya sudah tahu overweight, tapi dia nggak tahu kalau overweight itu berbahaya ya buat saya. Jadi dia masih di tahapan pre-kontemplasi di mana dia nggak merasa ada masalah di dalam dirinya dan tidak merasa harus melakukan perubahan perilaku tertentu. Itu masih pre-kontemplasi, jadi masih emang ada masalah ya. Jadi belum ada willingness ya, belum ada kemauan untuk melakukan perubahan perilaku. Kemudian di stage kedua ada kontemplasi. Ini sudah ada kemauan, sudah ada willingness, tapi ability-nya masih dipertanyakan. Jadi kalau di fase kontemplasi ini sudah tahu ya, oh ya saya overweight ya, saya harus mulai makan sayur, saya harus lebih banyak beraktivitas, olahraga, dan sebagainya. Tapi masih berkontemplasi, artinya masih aduh tapi nanti kalau makan sayur nggak enak, aduh tapi nanti kalau, jadi kayak masih banyak barriers-nya gitu, masih banyak tantangannya, masih banyak alasannya gitu ya. Atau misalnya kalau, oh saya tahu saya obesitas, kemudian saya harus olahraga. Aduh tapi nanti kalau olahraga capek, aduh kalau harus ke gym itu mahal, aduh gitu. Jadi masih banyak alasan lah ya. Itu kita masih, atau berarti klien kita masih di fase kontemplasi. Jadi masih banyak hal-hal negatif yang dipikirkan kalau misalnya dia akan melakukan perubahan perilaku. Selanjutnya fase preparation ini sudah naik kelas, yang artinya sudah ada willingness dan sudah ada ability. Dia merasa sudah mampu. Oke, saya akan melakukan perubahan perilaku dan saya bersiap-siap untuk melakukan perubahan perilaku itu. Gitu. Kemudian di fase action itu sudah melakukan perubahan perilaku yang diinisiasi ya, sudah mulai banyak makan sayur, sudah mulai lebih sering beraktivitas, olahraga dan lain sebagainya. Kemudian di tahap akhir itu maintenance ya, jadi sudah melakukan perubahan perilaku dalam jangka waktu yang cukup panjang. Oke. Nah, ini penjelasan lebih detail terkait masing-masing stage dalam transtheoretical model ya. Yang pertama yaitu pre-kontemplasi ya. Pre-kontemplasi didefinisikan sebagai suatu tahapan di mana individu ini masih belum tahu bahwa ada masalah di dalam dirinya atau bahkan tidak tertarik, tidak ada kemauan untuk melakukan perubahan perilaku. Ya, ini juga biasanya terjadi pada beberapa individu atau beberapa orang yang sudah pernah mencoba untuk melakukan perubahan perilaku tapi gagal terus-menerus.
gitu ya. Jadi kayak ya usah capek gitu ya istilahnya ya. Saya sudah tidak mau lagi untuk melakukan perubahan perilaku. Jadi memang willingness-nya itu masih belum ada. Nah, proses yang penting ketika kita melakukan konseling apabila kita bertemu klien yang masih pada fase prekontemplasi adalah meningkatkan awareness dari individu tersebut. Gitu. Jadi meningkatkan awareness dari klien kita ya, memberitahu resiko apa saja yang bisa terjadi kalau misalnya dia tidak melakukan perubahan perilaku gitu ya. Kemudian meningkatkan emosi dari klien kita supaya mereka akan sadar bahwa oh iya saya punya masalah dan saya harus melakukan perubahan perilaku. Beberapa teknik konseling yang bisa digunakan adalah yang pertama, kita bisa melakukan probing atau melakukan wawancara untuk self assessment. Jadi biarkan mereka itu melakukan assessment terhadap diri mereka sendiri. Gitu. Jadi misalnya kita minta mereka untuk coba dalam satu hari makannya apa saja ya, Mbak, Mas, Bapak, Ibu gitu. Nah kira-kira kalau dari pola makannya itu apa ya yang masih kurang gitu. Jadi kita mancing-mancing. Mancing-mancing supaya klien kita itu akhirnya bisa ngeh kalau, oh iya ya, satu hari saya nggak makan sayur sama sekali, pantesan saya gampang gemuk, misalnya gitu. Oh iya dalam satu hari saya minumnya manis-manis terus ya, apa itu ya yang bikin saya gemuk? Nah, dia sudah sadar gitu bahwa misalnya perilaku makannya itu ada yang tidak sesuai, ada yang salah. Itu adalah teknik pertama ya yang bisa kita gunakan. Kemudian teknik kedua yang bisa kita gunakan adalah membuat mereka untuk lebih aware ya, atau dengan teknik memberitahu resiko apa yang mungkin muncul ya ketika mereka tidak melakukan perubahan perilaku gitu. Itu bisa juga kita probing. Oh, misalnya kalau sekarang uh, overweight gitu ya, kira-kira nanti ke depan itu ibu tahu nggak bahayanya itu apa? Jadi kita nggak nakut-nakutin, tapi kita ngasih tahu mereka supaya mereka, iya saya tuh pernah baca kalau misalnya uh, overweight itu nanti lama-lama bisa diabetes ya. Kalau diabetes nanti kakinya bisa membusuk ya dan sebagainya. Nah itu kan sebenarnya kan bikin mereka lebih aware gitu ya dengan bahaya yang mungkin muncul gitu ya ketika mereka tidak melakukan perubahan perilaku sehingga mereka setelah di fase prekontemplasi kemudian melakukan konseling bisa naik kelas ke fase kontemplasi, bisa mulai sadar bahwa oh iya saya ada yang salah nih dengan perilaku saya sehingga saya harus merubah gitu ya. Atau teknik lain yang bisa dilakukan sebenarnya hampir mirip ya, encourage re-evaluation itu mengevaluasi perilaku yang saat ini dilakukan ya. Kemudian self exploration ini juga kurang lebih sama, lebih eksplorasi diri. Jadi memang kalau kita melakukan konseling itu sebisa mungkin kita sebagai konselor itu nggak banyak ngomong. Tapi kita bisa melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang membantu klien kita ya untuk mereka supaya bisa mengevaluasi perilaku yang saat ini mereka lakukan gitu. Akhirnya bisa mengevaluasi, bisa meningkatkan awareness, bisa meningkatkan emosinya mereka yang akhirnya mereka nanti ada kemauan. Jadi kita memunculkan willingness supaya mereka itu mau untuk mulai melakukan perubahan perilaku. Ya. Kemudian membantu individu atau klien untuk mengekspresikan emosi mereka itu juga bisa ya. Misalnya tiba-tiba iya tetangga saya itu obesitas awalnya terus lama-lama nggak lama setelah itu kena stroke dan sebagainya. Itu kan sebagai salah satu contoh juga untuk mengekspresikan emosi mereka yang akhirnya mereka nggak mau menjadi orang lain yang sudah sakit akibat obesitas gitu ya. Akhirnya mereka mau untuk melakukan perubahan perilaku. Gitu. Jadi itu adalah beberapa teknik konseling yang bisa digunakan untuk klien yang masih berada pada fase pre-kontemplasi. Ya, ini beberapa media yang bisa digunakan pada fase pre-kontemplasi. Biasanya kita menggunakan film atau video yang triggering ya. Yang triggering itu maksudnya yang menunjukkan bahaya dari suatu perilaku tertentu gitu ya. Supaya mereka bisa lihat bahwa oh kalau saya nggak berubah sekarang, kalau saya nggak ada kemauan, nanti saya bisa jadi yang seperti di video. Jadi memang videonya ini harus men-trigger klien kita. Atau menggunakan testimoni personal dari orang lain, ya, atau media-media kampanye lainnya yang bisa memunculkan perasaan atau meningkatkan emosi dari klien kita, gitu ya. Tapi biasanya lebih engage kalau kita menggunakan video ya, atau testimoni personal.
Nah, beberapa pertanyaan yang bisa digunakan ya, ini juga merupakan kalimat-kalimat pertanyaan yang memotivasi gitu ya. Kira-kira beberapa contohnya misalnya, menurut Bapak, Ibu gimana sih kesehatan Bapak, Ibu sekarang? Nanti mereka kan akan menjawab, saya sih masih ngerasa sehat ya, tapi kadang-kadang ini kok sering tungkaknya sering sakit gitu ya, kemudian dada juga kadang-kadang agak nyeri gitu. Ini kan tanda-tanda misalnya pada kasus yang kolesterolnya tinggi misalnya seperti itu. Atau misalnya pertanyaan, menurut Bapak Ibu atau menurut Mas Mbak, saya sarankan teman-teman kalau misalnya melakukan konseling itu menggunakan sapaan ya. Jadi jangan pakai Anda gitu. Jadi supaya lebih dekat atau bisa membangun hubungan yang baik antara konselor dengan klien, itu biasanya menggunakan sapaan yang sesuai dengan karakteristik klien. Kalau bapak-bapak ya dipanggil bapak, kalau masih mbak-mbak ya dipanggil mbak, dan sebagainya. Itu supaya bisa lebih dekat. Jadi menurut bapak kira-kira apa sih yang bakalan terjadi nih sama bapak kalau misalnya bapak nggak mulai melakukan perubahan perilaku? Gitu ya. Ini kan semacam memberikan pertanyaan yang mancing gitu kan supaya bapaknya ini mulai bisa mengevaluasi perilakunya yang saat ini gitu ya. Kemudian misalnya pertanyaan ketiga yang bisa digunakan juga, apakah kondisi Bapak saat ini bisa mencegah Bapak melakukan sesuatu? Iya Mbak, karena saya itu kan sering tungkaknya sakit atau sakit dada saya nyeri, saya tuh jadi nggak bisa eh, melakukan hobi saya bersepeda, misalnya kayak gitu. Ya, misalnya kayak gitu. Dia akan jawab dan akhirnya mereka bisa berpikir, berlogika bahwa, oh kayaknya saya harus berubah deh. Soalnya saya ingin tetap bisa melakukan hobi dan lain sebagainya. Jadi perubahan perilaku itu harus dilakukan supaya tidak menjadi halangan untuk melakukan sesuatu bagi individu tersebut. Gitu. Semoga sampai sini cukup mudah dipahami ya bahasa saya. Itu di fase kontemplasi. Atau misalnya ada beberapa klien yang reluctant gitu ya, kita tanya nggak jawab, atau jawabannya pendek-pendek gitu ya. Maka kita bisa memberikan pertanyaan yang langsung, bisa dibilang langsung nembak gitu ya, langsung to the point misalnya. Nih, misalnya nih Pak, terus kira-kira apa nih yang harus terjadi supaya Bapak tahu kalau sebenarnya Bapak ini ada perilaku yang kurang tepat, gitu, perilaku yang salah, ada pola hidup yang kurang sehat. Gitu. Masa harus masuk ICU dulu baru tahu kalau misalnya ini itu tidak berbahaya? Sama kayak misalnya kita kasih tahu orang-orang yang nggak mau pakai masker deh. Masa harus kena COVID dulu baru mau pakai masker kan gitu? Gitu. Nah ini karena mereka masih di fase pre-kontemplasi, mereka nggak ada willingness, nggak ada kemauan untuk melakukan perubahan perilaku pencegahan COVID-19. Contohnya seperti itu. Jadi kalau pada klien-klien yang dalam tanda kutip bebal gitu ya, atau pertanyaan lain misalnya, apa sih yang Bapak anggap sebagai tanda peringatan yang kasih tahu Bapak kalau ini tuh ada masalah loh gitu, bahwa tidak menggunakan masker itu masalah loh, bisa menularkan dan bisa ketularan juga gitu, misalnya seperti itu ya. Nah, sebisa mungkin juga ketika kita menemukan atau bertemu klien yang masih pada fase pre-kontemplasi, jangan dulu memposisikan diri Anda sebagai expert gitu. Jadi lebih banyak sebagai teman saja gitu yang ngobrol gitu. Jadi lebih banyak observasinya. Jadi jangan dulu memberikan, oh saya ini ahli gizi, Bapak harus ini, harus gitu-gitu gitu. Jangan seperti itu dulu gitu. Karena itu bisa menurunkan willingness atau menurunkan keinginan klien kita untuk melakukan perubahan perilaku. Udah males duluan gitu sama konselornya. Karena dia masih belum ada keinginan gitu. Jadi mau konselornya bicara ekspertisnya sampai berbusa-busa, kalau dia belum ada kemauan dia nggak akan berubah kan perilakunya gitu. Kemudian bisa juga kita meminta klien kita ya untuk kira-kira menyampaikan apa sih yang mau dia lakukan pertama gitu ya. Misalnya setelah fase di prekontemplasi ini biasanya kita juga ingin klien kita kan naik kelas ya ke fase kontemplasi. Jadi kita bisa jelaskan gitu. Fase selanjutnya itu apa gitu ya, dan kemudian apa yang harus dilakukan oleh klien kita, atau kita menanyakan kepada klien kira-kira next apa sih yang bisa dilakukan, apakah sudah mulai mau untuk melakukan perubahan perilaku atau gimana ya. Itu untuk fase prekontemplasi. Kemudian apabila masih di fase prekontemplasi, seperti tadi saya katakan, jangan banyak berbicara sebagai expert. Tapi yang penting duluan itu adalah kita engage dengan klien kita.
Jadi build rapport and trust, kita bangun kepercayaan klien gitu ya, supaya klien ini tetap mau untuk berkonsultasi gizi sama kita gitu ya, mau menjawab apapun yang kita tanyakan gitu ya, sehingga proses konseling ini bisa berjalan lebih baik gitu ya. Karena kadang seringnya kalau misalnya bicara sebagai konselor gizi memang kan seringnya kayak langsung aja ke pokok permasalahan gitu ya, padahal sebenarnya kita mesti memahami gitu kan, dia ini sebenarnya di fase yang mana. Nah, ini manfaatnya dari trans-theoretical model ini, gitu. Karena kita bisa tahu level kesiapan dari masing-masing individu itu seberapa. Jadi kita nggak langsung berbicara hal apa yang harus mereka rubah atau perilaku apa yang harus mereka rubah, tapi lihat dulu dia di tahap kesiapan yang mana gitu ya. Kemudian upayakan lebih banyak kliennya yang ngomong dibandingkan kita kalau misalnya masih di fase pre-kontemplasi gitu ya. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan readiness ruler gitu ya. Jadi bisa kita tanyakan gitu ya, ini dari level 1 sampai 10 nih kalau kita bicara perubahan perilaku ibu, kira-kira ibu siapnya di angka yang keberapa? Kalau 1 itu paling tidak siap, yang 10 itu paling siap. Nah, kita bisa mengecek dari sini juga gitu ya, apakah masih di fase pre-kontemplasi atau sudah di fase yang lebih meningkat. Kalau di fase pre-kontemplasi itu biasanya antara 0 sampai 3 ya, kalau antara 4 sampai 7 itu sudah di fase kontemplasi, 8 sampai 10 itu sudah di tahapan persiapan sampai action. Gitu. Jadi kita bisa menggunakan readiness ruler ini di awal ketika melakukan konseling gizi gitu ya. Ini sangat membantu sekali sih dan lebih enak lah kalau kita itu, kalau menurut saya ya, lebih enak kalau melakukan konseling itu menggunakan pendekatan trans-theoretical model ini. Nah, salah satu hal yang penting ya dalam trans-theoretical model ini adalah self-efficacy atau kepedean seseorang untuk melakukan sesuatu, ya untuk melakukan perilaku tertentu walaupun banyak barriers-nya atau walaupun banyak tantangannya gitu. Misalnya, oh saya tetap mau makan buah dan sayur walaupun harus masak, walaupun harus beli lebih mahal, walaupun rasanya tidak enak dan sebagainya. Itu ada self efficacy di dalam dirinya atau bisa dikatakan self efficacy itu pede lah ya. Dia pede untuk melakukan perubahan perilaku walaupun akan ada beberapa hal yang mengganggu proses perubahan perilakunya. Gitu ya. Jadi konstruk atau konstruksi dari self efficacy ini memang diintegrasikan dalam teori trans-theoretical model ini. Ya, karena kan kalau misalnya kita pede, berarti kan kita ngerasa mampu untuk melakukan perubahan perilaku. Jadi habis willingness, habis willing, kita able, mampu gitu untuk melakukan perubahan perilaku tersebut, gitu ya. Nah, pada fase pre-kontemplasi dan kontemplasi biasanya self efficacy ini masih rendah. Nanti kemudian setelah di fase yang lebih tinggi, maka self efficacy-nya itu juga akan semakin meningkat. Jadi semakin pede lah untuk melakukan perubahan perilaku. Seperti itu. Nah, kemudian kita naik kelas ke stage yang kedua, yaitu fase kontemplasi. Di fase kontemplasi ini mereka sudah aware, ya sudah aware bahwa ada masalah dalam dirinya dan saya harus melakukan perubahan perilaku. Tapi mereka masih mempertimbangkan untuk melakukan perubahan perilaku. Jadi sudah ya, bagusnya sudah ada keinginan gitu ya untuk melakukan perubahan perilaku, tapi dia masih mikir barrier-barrier atau tantangan-tantangan yang mungkin muncul ketika dia akan melakukan perubahan perilaku gitu ya. Jadi masih aware the cost of changing gitu ya. Jadi masih mikir negatif-negatifnya kalau misalnya saya melakukan perubahan perilaku gitu ya. Kemudian masih berpikir gitu ya, apakah nanti kalau saya merubah perilaku saya itu saya harus mengeluarkan banyak uang, mengeluarkan lebih banyak waktu, energi dan lain sebagainya. Kayak tadi contohnya, oh kalau saya harus meningkatkan asupan sayur dan buah, berarti saya harus expend uang belanja yang lebih banyak, saya mesti cari waktu untuk memasak dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kayak masih mikir lah, masih banyak pertimbangan gitu ya walaupun sudah ada kemauan. Jadi proses yang penting di sini bagi kita itu adalah meningkatkan self efficacy dari klien kita gitu bahwa gampang kok masak sayur itu nggak susah loh, sayur itu nggak mahal loh dan lain sebagainya gitu. Jadi hal-hal yang dipikirkan oleh klien itu kita luruskan, kita bantu untuk meluruskan gitu. Kira-kira sayur yang mahal apa sih gitu. Ini oh sebenarnya ada loh sayur yang lebih murah gitu. Jadi kita kasih solusi seperti itu.
ya. Jadi teknik konselingnya yang bisa digunakan yang pertama adalah mengencourage klien kita untuk mengevaluasi pro dan kontranya. Kira-kira lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak mudorotnya gitu ya. Kalau orang Islam kita kenal dengan istilah mudorot, artinya gini, tantangannya itu sepadan nggak sama manfaat yang nanti kita dapatkan. Misalnya, oh sayur mahal, butuh banyak waktu untuk masak, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kan manfaatnya itu kita nanti bisa terhindar dari overweight, kita bisa misalnya mendapatkan kesempatan kerja yang lebih banyak, kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit metabolik dan lain sebagainya gitu. Itu yang kita encourage gitu. Kira-kira kalau misalnya berubah nanti manfaatnya apa ya, Mbak? Gitu. Jadi kita tanyakan ke klien kita supaya klien kita juga bisa ikut berpikir bahwa tantangan-tantangan tersebut itu nggak ada apa-apanya lah kalau dibandingkan manfaat yang bisa saya dapat ke depan kalau misalnya saya mulai merubah perilaku saya. Gitu. Kemudian mendiskusikan tantangan-tantangan yang ada gitu ya. Kayak tadi sayur mahal ya kita diskusi gitu. Masa sih sayur mahal semua? Enggak ah, 1.000 itu udah dapet 1 ikat dan sebagainya. Dan gitu. Jadi mendiskusikan tantangan yang dirasakan oleh klien gitu ya, supaya klien ini juga lebih bisa untuk oh iya ya ternyata ada loh sayuran yang nggak yang lebih murah. Oh ternyata nggak perlu susah-susah masak ya dan sebagainya gitu. Jadi kita sebagai konselor bisa mendiskusikan barriers atau tantangan yang dirasakan oleh klien untuk sama-sama mencari solusi. Kemudian juga memberikan feedback positif gitu ya. Itu selalu penting untuk dilakukan karena tujuan konseling itu juga untuk memotivasi klien kita. Oh iya bagus nih udah paham kalau misalnya Mbak harus melakukan perubahan perilaku. Sekarang saya bantu ya untuk kita diskusi deh sama-sama kira-kira gimana caranya untuk menghilangkan tantangan-tantangan yang ada gitu. Jadi selain memberikan feedback juga memberikan bantuan ya, menawarkan bantuan agar klien itu juga merasa terbantu, merasa kita ini perhatian gitu ya supaya engagement-nya juga lebih baik. Seperti itu. Nah, kemudian ini contoh beberapa pertanyaan. Tadi sebenarnya sudah saya kasih contoh ya beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan untuk klien yang berada di fase kontemplasi. Misalnya, kira-kira apa saja sih pro dan kontra untuk tidak berubah? Apa pro kontra untuk melakukan perubahan? Ini kontekstual ya. Jadi tergantung, nggak harus semua pertanyaan ini kita ajukan. Jadi tergantung konteks konseling juga. Kemudian mengapa sih Anda ingin berubah saat ini? Apa yang akan membuat Anda tidak berubah saat ini? Hambatan apa saja sih yang kira-kira menghalangi Anda? Atau kira-kira kenapa sih kok masih ngerasa belum mampu untuk berubah gitu ya? Kalau konseling memang saya lebih cenderung suka menggunakan bahasa-bahasa yang tidak kaku ya, supaya bisa lebih dekat gitu. Atau misalnya pertanyaan lain, misalnya hal-hal apa sih yang telah membantu Anda di masa lalu? Karena ini sebenarnya pertanyaan memancing juga supaya mereka sadar bahwa mungkin ada lingkungan atau orang-orang yang membantu saya untuk bisa melakukan perubahan perilaku gitu. Atau misalnya apa sih yang akan membantu Anda saat ini gitu. Ini mengencourage supaya mereka juga bisa seek help ya untuk melakukan perubahan perilaku. Misalnya, oh saya ada saudara sih yang bisa juga ngingetin untuk makan sayur setiap hari, misalnya seperti itu. Ya kita manfaatkan gitu ya, karena itu juga bisa menjadi salah satu hal yang mendorong terjadinya perubahan perilaku pada individu. Tuh. Nah, ini adalah decisional balance ya. Jadi teknik decisional balance yang bisa digunakan untuk klien yang berada pada fase kontemplasi. Jadi bisa kita suruh nulis gitu ya contohnya ini pada kasus konseling penurunan konsumsi fast food pada remaja obes. Ya. Manfaatnya kalau misalnya saya berubah itu saya punya kendali sama hidup saya. Jadi saya nggak gampang ikut arus gitu ya. Kalau misalnya harus nongkrong di fast food, saya juga harus ikut nongkrong gitu. Jadi nggak gitu, tapi saya punya kontrol sama diri saya sendiri. Itu benefit. Dan saya bisa menurunkan berat badan, saya bisa lebih hemat, dan saya bisa lebih sehat. Karena kita tahu kalau konsumsi fast food lama-lama bisa menyebabkan penyakit hipertensi, diabetes, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya saya berubah,
saya nggak makan fast food sering-sering, saya bisa cepet bosen, kemudian bisa jarang nongkrong sama teman, jadi berkurang hubungan sosialnya, dan mungkin bisa membuat saya menjadi lebih stres gitu. Karena saya kadang kalau stres, saya harus ke restoran fast food, misalnya seperti itu. Itu adalah manfaat dan cost ketika melakukan perubahan perilaku. Kemudian kita minta, sekarang kalau misalnya nggak berubah nih, kalau masih tetap makan fast food, benefitnya apa? Ya saya tetap punya kegiatan sosial, terus bisa makan enak, dan nggak stres. Cost-nya apa kalau misalnya nggak berubah? Kalau saya nggak berubah, maka saya nanti bisa jadi obes. Kalau misalnya saya obes, nanti bisa ada penolakan dari teman, bisa sulit dapat pasangan misalnya, atau misalnya dijauhi keluarga. Terus saya jadi punya masalah keuangan nih, karena kalau sering jajan ya berkurang nanti uang sakunya. Kemudian bisa meningkatkan resiko kesehatan. Gitu. Bisa kena diabetes, darah tinggi, dan sebagainya. Nah, ini kita paparkan ke klien kita. Nah, coba sekarang, lebih banyak manfaat berubah atau nggak berubah? Pasti kan mereka secara otomatis kan akan bisa berpikir, lebih banyak manfaatnya kalau saya berubah sih, cost-nya malah lebih banyak kalau saya nggak berubah gitu. Nah, ini yang kita harapkan gitu. Ketika mereka bisa menimbang, bikin decisional balance gitu ya, terkait manfaat dan cost apabila berubah dan tidak berubah, goals-nya adalah supaya klien itu bisa melihat bahwa manfaat yang saya dapatkan itu akan lebih banyak kalau saya melakukan perubahan perilaku. Itu goals-nya. Ya. Sehingga itu lebih meningkatkan kepedean mereka untuk, oh ya udah deh, saya mau berubah. Saya mau merubah perilaku saya yang sebelumnya tidak sehat menjadi lebih sehat. Nah, itu goals-nya. Ya. Jadi ini adalah salah satu teknik membuat decisional balance yang juga bisa dilakukan pada sesi konseling. Ya. Oke, nanti di akhir kayaknya teman-teman saya minta untuk membuat satu decisional balance juga yang sebagai bahan latihan. Selanjutnya naik kelas ke stage yang ketiga, yaitu preparation atau persiapan, di mana pada fase preparation ini seseorang sudah mau atau bersiap-siap untuk melakukan perubahan perilaku. Biasanya kurang lebih dalam kurun waktu 1 bulan lah, ya. Jadi 1 bulan ke depan saya pasti akan melakukan perubahan perilaku. Proses yang penting di sini adalah pembuatan komitmen untuk berubah, ya, dan resolving ambivalence ini lebih ke arah lebih meningkatkan motivasi mereka untuk lebih pede melakukan perubahan perilaku gitu. Jadi beberapa teknik konseling yang bisa digunakan adalah hampir mirip dengan prekontemplasi ya. Kalau misalnya masih ada tantangan yang dirasakan oleh klien, maka kita bantu klien untuk problem solving gitu ya, brainstorming kira-kira solusi yang tepat itu apa, kemudian membantu mengidentifikasi sumber daya yang bisa membantu klien untuk berubah, dan untuk menunjukkan komitmen kita bisa meminta klien kita untuk membuat goal setting. Ya, nanti saya bahas lebih lanjut. Kemudian membuat plan atau rencana perubahan perilaku yang jelas, ya. Dan yang terakhir itu bisa juga menggunakan strategi supporting gitu ya. Misalnya ya pertama pasti memberikan feedback positif. Oh saya senang sekali, udah bagus nih, udah mau berubah ya kurang lebih sebulan ke depan gitu. Nah kira-kira apa nih step pertama yang mau dilakukan gitu. Saya kayaknya susah deh kalau mau makan sayur 5 kali sehari, saya start 2 porsi dulu ya, misalnya dia seperti itu. Itu kan small step ya, itu kita juga harus apresiasi, oh bagus, nggak apa-apa mulai aja dulu 2 porsi gitu, nanti lama-lama akan terbiasa kok, misalnya kayak gitu. Ya. Nah, ini beberapa pertanyaan yang bisa diajukan, kira-kira ada hambatan nggak yang dirasakan? Nah, kalau misalnya dia jawab ada, hambatannya A, B, C. Kira-kira gimana ya untuk menghilangkan hambatan A ini, dan kita diskusi. Dan sebisa mungkin kita sebagai konselor itu ketika kita bicara hambatan atau barriers atau tantangan dan klien, kita udah punya something in mind gitu ya. Kita sudah punya beberapa ide gitu ya. Memang harus kreatif supaya kita bisa memberikan saran bagaimana sih cara untuk menghilangkan hambatan tersebut. Kemudian siapa sih yang kira-kira bisa Anda mintai dukungan, ya, karena ini bisa membantu proses perubahan perilaku juga. Kemudian dukungan apa yang menurut Anda itu paling Anda butuhkan. Kemudian goal apa sih yang ingin Anda capai. Nah ini yang dimaksud dengan goal setting. Jadi
bukan kita yang menargetkan, ya, tapi let the client do. Jadi biarkan kliennya yang men-setting goals-nya sendiri gitu. Kalau goals-nya dia cuman 1 bulan ke depan 2 porsi dulu deh sayur sehari, ya sudah kita nggak boleh paksa. Nggak bisa harus 5, nggak bisa gitu. Karena kalau misalnya goals itu atau tujuan dari perubahan perilaku itu di-state oleh konselor, pasti banyak yang nggak mau menjalankannya. Kayak misalnya kalau kita melakukan konseling pada pasien yang diabetes gitu ya, langsung kita suruh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Secara psikologis gimana? Kalau kita dilarang-larang gitu? Kan pasti malah nggak mau ya. Saya nggak mau dilarang-larang ya, ya saya akan tetap berperilaku yang sesuai saya mau aja gitu. Nah itu yang kita hindari dalam konseling. Jadi kalau di konseling itu juga sebisa mungkin tujuan perubahan perilakunya itu ditentukan oleh kliennya. Oke Bu, Pak, kira-kira minggu depan atau bulan depan ketemu saya itu udah berapa kali makan sayurnya? Kira-kira udah nggak makan gorengan nggak? Gitu. Jadi kita pancing mereka untuk membuat goal settingnya mereka sendiri. Menentukan apa sih hal yang mereka bisa capai gitu kan? Karena sejatinya kan yang paling tahu sama diri kita adalah ya diri kita sendiri gitu, bukan orang lain. Maka kalau kita sebagai klien ya kita memposisikan pas klien kita yang tahu tentang kemampuan dia untuk melakukan perubahan perilaku. Jadi kita nggak sebisa mungkin jangan mengatur-ngatur gitu ya. Syarat dari goal setting ya, karena tadi seperti saya katakan sebuah tujuan atau goals itu paling efektif apabila memang dibuat oleh dirinya sendiri yang paham akan dirinya sendiri. Gitu. Jadi bukan orang lain. Jadi ini kliennya sendiri yang bikin goal setting. Syaratnya itu tertulis, kemudian spesifik ya, maksudnya bisa diukur, sifatnya objektif, kemudian acceptable, itu artinya kalau acceptable ya bisa diterima oleh klien, kemudian realistis, ya, time spesifik, kemudian bisa dimonitoring dan bisa dievaluasi. Tapi kalau objektif itu biasanya pasti bisa dimonef sih. Nah, yang realistis ini loh, kadang kan kita sebagai konselor kan kadang memberikan goal setting yang tidak realistis gitu ya, yang kayak langsung jebret gitu. Padahal kalau perubahan perilaku itu kan pasti bertahap gitu. Ya ada sih beberapa orang yang bisa langsung berubah gitu, tapi mostly sih kalau kita bicara perubahan perilaku pasti bertahap dulu, nggak ujuk-ujuk gitu langsung berubah gitu. Oleh karena itu kita meminta klien saja yang membuat goals-nya yang kira-kira realistis menurut mereka itu yang seberapa gitu. Ya, selanjutnya adalah tahapan action. Nih, mana kalau tahapan action ini adalah stage di mana seseorang atau individu itu sudah mulai melakukan perubahan perilaku. Ini biasanya didefinisikan setidaknya selama 6 bulan itu sudah melakukan perubahan perilaku yang di intended to do atau yang ya diinisiasi di awal gitu ya. Jadi mereka sudah mengadaptasi perubahan perilaku tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari, jadi sudah mulai punya lifestyle yang baru ya kalau sudah 6 bulan gitu. Nah, proses yang penting di sini itu adalah supaya kita sebagai konselor itu bisa meningkatkan skill mereka atau membantu untuk mendapatkan dukungan sosial supaya mereka tetap bisa stabil gitu ya, tetap bisa mempertahankan perilaku baik yang sudah dilakukan dalam 6 bulan terakhir gitu. Jadi kalau di fase action, nah kita sudah bisa nih kasih beberapa teknik konseling yang bertujuan untuk meningkatkan skill dari klien kita. Kita ajarkan bagaimana sih cara mengolah makanan, ya kita ajarkan bagaimana sih skill-skill yang diperlukan, misalnya skill untuk menghitung kebutuhan serat dan lain sebagainya, skill memasak dan lain sebagainya gitu. Pokoknya meningkatkan keterampilan mereka untuk membantu melakukan perubahan perilaku tertentu. Kemudian teknik selanjutnya itu tetap goal setting ya dan skill untuk self monitoring. Jadi biasanya kalau sudah di tahap action ini durasi konselingnya juga nggak terlalu sering ya. Jadi kayak bisa jadi lebih lama kayak 3 bulan sekali atau bahkan 6 bulan sekali gitu. Jadi kita ajarkan bagaimana supaya mereka bisa melakukan self monitoring atau monitoring diri sendiri. Monitoring terhadap perubahan perilaku yang dilakukan gitu ya. Kemudian kita juga berikan encouragement, dukungan gitu ya untuk tetap melakukan perubahan perilaku yang sudah baik. Kemudian mencarikan social support kalau misalnya ada gitu ya. Jadi
Karena kalau misalnya kita itu berperilaku baik gitu ya, kadang itu juga dipengaruhi oleh lingkungan gitu ya. Kalau lingkungan kita ini berperilaku baik, misalnya lingkungan kita ini jarang makan makanan fast food, jarang atau sering berolahraga, kan kita jadi ikut berperilaku baik kan, kita jadi ikut berolahraga, kita jadi jarang untuk konsumsi fast food dan sebagainya gitu. Jadi memang social support ini memang bertujuan supaya perilaku baik itu tetap dilakukan. Tapi memang agak jarang atau nggak banyak sih social support gitu ya. Beberapa social support yang saya tahu ada itu mungkin ada kelompok pendukung ASI gitu ya, tapi untuk yang lainnya mungkin belum banyak. Atau misalnya komunitas-komunitas yang sekarang banyak beredar juga di sosial media kayak diet baik, makan baik, dan lain sebagainya. Itu kan juga sebenarnya social support yang mendukung untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang gitu ya. Itu hanya contoh. Kemudian teknik yang terakhir itu juga tetap memberitahu terkait dengan manfaat jangka panjang yang mereka peroleh supaya mereka nggak ada perasaan menyesal sudah melakukan perubahan perilaku gitu ya. Jadi tetap fokus pada manfaat yang mereka dapatkan. Itu juga bisa dilakukan pada klien yang berada pada tahap action. Nah, ini baru keilmuan gizi itu lebih banyak dipakai pada saat tahap action sih ya. Preparation tadi sedikit, tapi lebih banyak di action karena kita untuk meningkatkan skill maka kita harus tahu kan keilmuan gizi yang uh, relevan gitu ya. Ini lebih sering digunakan di action ini. Kalau yang di prekontemplasi dan kontemplasi tadi itu banyaknya ilmu-ilmu psikologi gitu. Tapi itu juga kita harus menguasai sih kalau kita emang mau menguasai teknik konseling yang baik berdasarkan transtheoretical model. Ya, pada tahap action ini tentu self efficacy-nya sudah meningkat ya. Jadi sudah semakin pede untuk melakukan perubahan perilaku. Kemudian kita fokus supaya dia bisa atau klien kita ini bisa melanjutkan apa yang sudah dirubah ya. Ini beberapa contoh dari action change ya. Kita berikan skill untuk counter conditioning. Counter conditioning ini kita kasih contoh atau kita kasih skill gimana caranya mereka bisa menggantikan makanan-makanan yang tidak sehat menjadi makanan yang lebih sehat. Misalnya kalau lagi craving yang manis-manis, nah kita kasih skill nih gimana sih supaya nggak craving yang manis-manis dan kira-kira makanan yang lebih sehat apa sih yang bisa diganti gitu ya, maksudnya supaya nggak konsumsi manis-manis, kira-kira apa sih yang bisa diganti dan sebagainya. Itu beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan, itu misalnya tindakan apa yang sudah dilakukan, kira-kira perlu skill khusus nggak gitu. Jadi kita tanyakan saja kalau in case mereka membutuhkan skill khusus gitu ya, untuk supaya perubahan perilaku yang dilakukan itu bisa lebih panjang, bisa lebih long term gitu. Kemudian apa sih yang mungkin Anda lakukan untuk mengganti hal-hal yang tidak membantu? Itu juga ditanyakan karena mungkin hal-hal yang tidak membantu ini kan bisa bikin kolaps kan. Atau kolaps itu maksudnya balik ke perilaku yang lama, yang perilaku yang kurang sehat. Jadi bisa kita tanyakan di fase action ini supaya kita bisa memberikan solusi hal-hal apa sih yang bisa digantikan untuk hal-hal apa saja yang bisa dilakukan untuk mengganti hal-hal yang not very helpful itu tadi. Terakhir itu ada tahapan maintenance. Di tahapan maintenance ini berarti sudah di fase yang terakhir ya, di stage yang terakhir. Jadi mereka sudah mengadaptasi perilaku baik itu ke dalam lifestyle-nya, jadi sudah perform the new behavior. Didefinisikan biasanya kalau sudah lebih dari 6 bulan. Jadi kalau fase action tadi 6 bulan, kalau perubahan perilakunya sudah masuk ke bulan ke-7, 8, dan seterusnya, berarti sudah di fase maintenance gitu ya. Jadi untuk di fase maintenance ini proses yang penting itu adalah self management dan mencegah agar nggak relapse ya, supaya nggak balik lagi ke perilaku yang sebelumnya. Kemudian juga bisa membentuk social atau environmental support. Ya, ini bisa juga sih diinisiasi gitu kan. Beberapa teknik konseling yang bisa dilakukan ya. Ini adalah misalnya rewarding gitu ya, kita minta mereka untuk bisa mengapresiasi dirinya sendiri,
gitu ya, atas capaian yang sudah dilakukan gitu ya. Kemudian bisa meningkatkan skill mereka, ini hampir sama dengan action tadi gitu ya. Jadi meningkatkan skill, apa sih skill yang kira-kira mereka butuhkan supaya perilaku ini tetap terus bisa berjalan lebih dari 6 bulan gitu ya. Kemudian problem solving juga, kalau misalnya ada hal yang tiba-tiba membuat mereka kembali ke perilaku yang lama gitu ya. Jadi itu kita tekankan lagi pada sesi konseling pada klien yang sudah berada pada fase maintenance. Karena even dia sudah di fase maintenance bisa jadi relapse, bisa jadi turun ke pre-kontemplasi lagi, itu sangat memungkinkan gitu. Jadi itu yang kita cegah gitu supaya mereka tetap bisa maintenance, tetap bisa menjaga perilaku baiknya. Ya. Jadi ini adalah goals atau tujuan konseling gizi di masing-masing stage menurut transtheoretical model, ya. Jadi kalau misalnya dia masih di fase pre-kontemplasi, ini kan masih belum ada keinginan untuk melakukan perubahan perilaku ya. Jadi goals ketika kita melakukan konseling adalah supaya klien itu paham, sadar bahwa mereka itu ada masalah. Sehingga mereka ada kemampuan, ada kemauan, ada willingness untuk melakukan perubahan perilaku. Kemudian naik ke fase kontemplasi, sudah mau berubah dalam 6 bulan ke depan, tetapi masih banyak barriers atau hambatan yang dirasakan. Jadi goals-nya kita adalah tadi untuk meningkatkan awareness terhadap problemnya, gitu ya, dan juga memastikan bahwa mereka itu paham benefit berubah itu lebih besar dibandingkan cost ketika tidak berubah, ya, atau lebih besar dibandingkan kalau misalnya dia tidak berubah itu akibatnya itu lebih banyak gitu loh. Jadi itu yang kita tingkatkan. Kemudian ke fase preparation itu sudah dalam 1 bulan ke depan sudah mau melakukan perubahan perilaku, maka goals-nya adalah mengencourage mereka untuk melakukan perubahan dari langkah yang paling sederhana atau langkah yang paling kecil. Dan jangan lupa untuk juga menginisiasi klien untuk membuat goal setting untuk dirinya sendiri. Kemudian naik ke goal setting, ya sudah berubah dalam kurun waktu 6 bulan, maka goals kita adalah membuat action plan atau mensuggest action plan, kira-kira apa saja sih yang harus dilakukan, skill apa yang harus ditingkatkan gitu ya, mensupport mereka gitu ya dari sesi konseling ini. Terakhir sudah di fase maintenance, ini sudah berubah lebih dari 6 bulan, maka goals-nya itu adalah mendukung, sebenarnya kurang lebih sama sih dengan action, mendukung supaya perilakunya itu tetap bisa diadaptasi hingga lifestyle-nya itu juga berubah gitu ya, dan mencegah terjadinya relapse atau kondisi balik lagi ke perilaku buruknya. Nah, ini model progresi dan relapse dari transtheoretical model ya. Tadi saya katakan di awal bahwa transtheoretical model ini adalah model perubahan yang menjelaskan bahwa perubahan perilaku itu adalah sesuatu yang sangat dinamis. Jadi bisa aja berubah, bisa naik dan relapse ya. Jadi kalau misalnya dari fase maintenance tiba-tiba relapse ke action, relapse ke preparation, ini bisa saja terjadi. Atau dari pre-kontemplasi naik nih ke kontemplasi, nanti turun lagi ke pre-kontemplasi. Ini bisa sih seperti itu juga. Jadi back and forth itu bisa jadi. Karena balik lagi setiap individu itu punya psikologis yang berbeda-beda ya, atau punya keinginan yang berbeda-beda untuk in terms of melakukan perubahan perilaku. Nah ini yang mesti kita sadari sebagai konselor gizi. Nah, kemudian ini adalah contoh practice application atau ya aplikasi transtheoretical model ya, atau stage of change model dalam rangka perubahan perilaku. Ini contohnya aktivitas fisik gitu ya. Jadi di fase prekontemplasi itu masih nggak mau berubah, masih nggak tahu kalau apa sih manfaatnya bergerak gitu ya. Kenapa sih Maya kalau saya nggak bergerak gitu-gitu. Jadi masih belum ada awareness di sini. Kemudian di fase kontemplasi ini sudah mau berubah gitu ya, sudah kayak lihat orang lain tuh sudah, oh iya deh saya mau mulai berolahraga gitu ya, rutin lari pagi misalnya. Jadi sudah berkontemplasi tapi masih, aduh tapi nanti harus bangun pagi, malas bangun pagi, tapi nanti harus ganti pakaian olahraga dan lain sebagainya gitu. Jadi masih banyak hambatan-hambatan yang dipikirkan. Kemudian naik fase ke fase preparation ini sudah mulai
merencanakan perubahan perilaku dalam 1 bulan ke depan ya, ini mungkin cari dukungan dari teman atau mulai, catat misalnya hari apa saja lari dan sebagainya, jam berapa gitu ya. Kemudian sudah fase preparation, sudah mulai action nih, sudah mulai melakukan, olahraga di pagi hari gitu ya. Kemudian selama 6 bulan dilakukan, setelah 6 bulan itu sudah atau ini maintenance-nya sudah 5 tahun gitu ya. Kemudian termination atau adoption. Kalau adoption itu berarti perubahan perilaku itu sudah dilakukan selama lebih dari 5 tahun ya. Jadi ya sudah diadopsi gitu ya, karena sudah 5 tahun itu melakukan perilaku yang baik gitu. Atau termination kalau misalnya kurang dari 5 tahun itu balik lagi ke kebiasaan yang lama gitu. Tapi yang termination atau adoption ini biasanya ya sudah di luar jangkauan kita sebagai konselor gitu ya, nih 5 tahun balik lagi kan kayaknya agak jarang gitu. Jadi sampai di 6 bulan saja biasanya. Oke. Nah, tadi bahasan terakhir ya, contoh dari trans-theoretical model. Nah, sekarang saya masuk ke pembahasan terkait dengan motivational interviewing. Jadi motivational interviewing ini juga nanti akan berkaitan sih dengan trans-theoretical model gitu ya. Bahwa ternyata kalau misalnya kita lihat trans-theoretical model gitu ya, masih belum ada keinginan untuk berubah di fase prekontemplasi, kemudian jadi aware, sudah berkontemplasi untuk berubah, kemudian sudah mulai preparation, ya sudah ada kemauan dan kemampuan untuk melakukan perubahan perilaku, sudah prepare dan sudah action. Nah, perubahan dari satu stage ke stage yang lainnya itu butuh motivasi. Ya, makanya sangat butuh yang namanya motivational interviewing. Jadi bagaimana ketika kita melakukan interview dengan klien itu adalah interview yang sifatnya itu memotivasi, bukan yang judgmental. Nah, ini yang sebenarnya penting untuk ditanamkan gitu ya. Nanti teman-teman ketika sudah lulus menjadi sarjana gizi, kemudian jadi konselor gizi, tanamkan selalu konsep motivational interviewing. Jadi jangan melakukan konseling yang sifatnya itu judgmental, menyuruh gitu ya, tapi lebih ke arah yang memotivasi. Ya. Kemudian dari fase preparation dan action ini lebih banyak assistant atau lebih banyak mengajarkan tadi ya skill-skill yang berkaitan dengan gizi. Jadi pentingnya motivasi itu ada di sini, di fase-fase awal di mana seseorang itu masih belum ada kemampuan dan belum ada kemauan dan belum ada kemampuan untuk melakukan perubahan perilaku. Nah, disitulah fungsi kita untuk memberikan motivasi. Jadi itu sedikit kaitan antara transtheoretical model dengan motivational interviewing. Ya, jadi motivational interviewing ini diartikan sebenarnya sebagai suatu metode gitu ya. Oke, jadi motivational interviewing ini merupakan satu sebenarnya bukan teori kayak trans-theoretical model itu ya, tapi lebih ke arah cara di mana ketika kita melakukan konseling itu menggunakan pendekatan yang berfokus pada klien. Ya, jadi nggak fokus ke kita, jadi fokus ke kliennya, biarkan kliennya itu bercerita, merasakan apa sih yang membuat dia itu tidak mau berubah, tidak mampu berubah, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi lebih banyak melakukan diskusi gitu ya, dua arah gitu. Kemudian harus berfokus pada klien, ya. Jadi nggak merupakan tipe konseling yang menggurui atau judgmental. Nah, itu harus dihindari, itu bukan merupakan spirit dari motivational interviewing gitu ya. Karena mungkin teman-teman sering atau mungkin beberapa kali ketika melakukan konseling gitu ya, itu banyak yang kayak saya merasa ini nih, tapi terus langsung dijudge. Oh, ini tuh asupannya tinggi lemak, oh ini tuh rendah serat, oh ini pantesan ini gitu. Itu nggak boleh. Itu yang tidak kita lakukan ketika kita menggunakan approach motivational interviewing. Dan jangan kita yang banyak ngomong gitu. Kita hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang justru men-trigger klien kita untuk bercerita lebih banyak. Karena sebenarnya itu yang kita butuhkan. Gitu ya, kita butuh data yang lebih banyak supaya apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan kondisi kliennya. Gitu. Jadi itu sedikit terkait dengan motivational interviewing ya. Pada intinya direktif client centered style ya. Nah, kemudian untuk motivational interviewing ini juga merupakan salah satu skill yang menurut saya harus dimiliki oleh seorang konselor gizi gitu ya. Karena kita
kalau misalnya kita menggunakan motivational interviewing itu kita jadi tahu atau bisa membaca point of view dari klien kita, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bisa membaca apa yang dirasakan oleh klien, maka strategi perubahan perilaku yang kita lakukan itu juga sesuai gitu dengan kebutuhan klien. Kayak misalnya tadi, dengan transtheoretical model, kemudian kita integrasikan dengan motivational interviewing. Jadi kita sudah bertanya sesuai dengan uh, kita bertanya sesuai dengan kesiapan dari klien ya, kesiapan untuk melakukan perubahan perilaku. Kemudian kita bisa bersikap sebagai konselor yang memang sesuai dengan kesiapan pasien atau klien untuk melakukan perubahan perilaku. Jadi kalau misalnya nih kliennya masih di fase prekontemplasi, ya kita nggak perlu mengajarkan skill tertentu yang berkaitan dengan gizi atau perubahan perilaku yang diminati gitu, karena dia masih di fase prekontemplasi gitu. Itu salah satunya kenapa kita mesti lebih banyak bertanya, mendengarkan gitu ya, supaya kita paham point of view dari klien kita. Gitu ya. Tujuan dari motivational interviewing ini juga supaya klien itu lebih nurut gitu sama kita. Karena kan dia ngerasa tidak diatur. Karena mungkin sekarang secara psikologis, saya juga nggak terlalu paham ilmu psikologis ya, tapi kalau saya sendiri atau mungkin anak kecil deh, atau remaja, gitu, ketika mereka tidak diperbolehkan melakukan sesuatu, apakah mereka tidak melakukan atau justru melakukan? Kan justru melakukan ya, misalnya kayak nggak boleh nakal, tapi mereka malah nakal kayak gitu. Misalnya nggak boleh keluar malam, tapi malah keluar malam kayak gitu kan ya, sama. Saya nggak boleh makan fast food ya, mereka akan malah makan fast food gitu kan. Jadi memang ini bukan spirit dari motivational interviewing gitu, karena kalau misalnya kita itu hanya menyuruh sebagai ahli gizi, pokoknya kamu harus A, B, C supaya nggak obesitas gitu. Nah mereka compliance-nya itu akan lebih rendah gitu dibandingkan yang mereka memang secara sukarela bersedia untuk melakukan perubahan perilaku untuk mencegah suatu kondisi gizi dan kesehatan yang tidak diinginkan. Gitu. Nah, jadi berhentilah jadi konselor gizi yang uh, menyuruh saja, kemudian yang mendikte gitu ya. Jadi jadilah konselor gizi yang lebih memotivasi untuk mau melakukan perubahan perilaku, ya. Ini adalah proses dari motivational interviewing. Jadi secara umum itu ada 3 fase. Yang pertama eliciting phase. Fase elicit ini biasanya ini lebih banyak ini ya assessment-nya. Jadi lebih banyak kita mencari informasi dari klien gitu ya. Jadi sering berikan pertanyaan-pertanyaan terbuka, jadi bukan pertanyaan yes no ya, tapi pertanyaan yang terbuka, supaya mereka mau lebih eksplor dirinya, lebih mau menjawab pertanyaan yang dengan panjang, gitu, jadi nggak cuma ya atau tidak, gitu ya. Kemudian kita men-summarize apa yang mereka sudah sampaikan, gitu. Oh, jadi belum tahu ya kalau misalnya obesitas itu menyebabkan A dan B dan C misalnya gitu. Jadi itu kita men-summarize apa sih yang sudah mereka sampaikan. Ini penting sekali gitu ya untuk men-summarize karena itu membuktikan bahwa kita itu mendengarkan gitu. Jadi boleh men-summarize. Nah, tujuan lain ketika kita men-summarize itu juga sebenarnya sambil mikir selanjutnya saya harus ngomong apa ya, selanjutnya proses apa yang harus saya lakukan gitu ya. Itu juga menurut saya kalau dalam konteks konseling itu sangat membantu ya. Jadi summarize, oh jadi tadi cerita ini, nggak usah terlalu panjang gitu ya. Namanya juga summarize rangkuman gitu kan. Kemudian fase informasi, ya ini fase informasi ini adalah membantu klien untuk mengumpulkan informasi yang kita butuhkan, ya, dan informasi-informasi yang bisa membantu untuk merubah perilakunya. Terakhir adalah fase negosiasi, ya. Ini di fase negosiasi itu ya akhirnya kita bernegosiasi kira-kira mau berubah nggak, kemudian kira-kira perubahannya mulai dengan apa dan seterusnya. Itu jadi bernegosiasi bukan kita yang menentukan apa yang harus dilakukan oleh klien. Ya, jadi itu sekilas adalah 3 proses dalam motivational interviewing. Tapi teman-teman kalau misalnya melakukan konseling juga jangan terlalu terpaku dengan ini ya. Sebenarnya ini ketika kita melakukan konseling, let it flow aja. Pasti awalnya kita menanyakan kondisinya, kemudian kita mencari informasi yang lebih lanjut, gitu. Dan kemudian membiarkan klien untuk setting goals-nya sendiri atau memutuskan kira-kira selanjutnya mau ke fase yang mana, kayak gitu kan. Jadi jangan terlalu terpaku sih sama teori-teori ini, tapi tetap paham gitu ya, bagaimana sih melakukan counseling dengan spirit motivational interviewing, ya. Jadi ini
tadi saya ngomong spirit motivational interviewing ya. Nah, ini adalah spirit dari motivational interviewing. Yang pertama berkolaborasi. Berkolaborasi bahwa artinya kita menempatkan diri klien kita itu sebagai expert, bukan kita. Ya, kita hanya sebagai konselor gizi hanya menciptakan atmosfer di mana klien ini nyaman dengan kita, gitu ya, dan mau bekerja sama untuk sama-sama agar dia mau melakukan perubahan perilaku sampai bisa di tahap maintenance bahkan adoption. Jadi itu yang kita harapkan, gitu ya. Jadi jangan dalam tanda kutip jangan jadi sok pintar gitu ya, tapi lebih banyak berdiskusi dan memang tempatkan posisi klien kita itu sebagai expertnya gitu. Kemudian buat konseling yang membangkitkan gitu ya, membangkitkan motivasi maksudnya. Kemudian yang terakhir otonomi. Nah, otonomi ini maksudnya adalah let the client atau kita biarkan kliennya itu juga memberikan arahan untuk dirinya sendiri. Karena seringnya kan kayak tadi saya bilang, banyak juga konselor gizi itu yang langsung mendikte, oh harus A, harus B, nggak boleh A, nggak boleh B. Makanya kadang itu kalau dulu saya tanya gitu ya, kenapa sih kok nggak mau diet gitu, misalnya punya diabetes nggak mau diet gitu ya. Ya enggak lah, yang enak-enak nggak boleh semua. Kebanyakan seperti itu. Kalau misalnya saya tanya beberapa senior atau orang-orang yang tua di keluarga saya gitu, atau beberapa pasien atau klien yang sudah pernah saya tangani, rata-rata seperti itu. Dia nggak mau datang ke ahli gizi gitu, karena kayaknya they take joy out of our lives gitu. Jadi nggak boleh makan makanan yang enak gitu kan. Padahal sebenarnya enggak kan gitu. Nah, itu karena cara kita itu jauh dari atau tidak membawa spirit motivational interviewing ini gitu. Padahal sebenarnya kita bukan melarang gitu ya, tapi ya memang itu nggak boleh gitu. Tapi biarkan mereka menyadari sendiri bahwa makanan tersebut itu memang tidak boleh dikonsumsi gitu. Paham nggak maksudnya? Mau dipahami ya. Gitu. Jadi memang autonomi ini yang dimaksudkan adalah biarkan klien atau pasien itu menentukan sendiri apa sih yang boleh dan tidak boleh atas memang pengetahuan dan motivasi dia sendiri. Jadi saya tahu nggak boleh makan makanan asin gurih yang banyak-banyak karena nanti akan jadi let them understand gitu ya, biarkan pasien itu punya pemikiran sendiri. Kita boleh mengarahkan tetapi tidak menentukan apa sih yang boleh dan tidak boleh, karena otonomi itu ada milik klien atau pasiennya gitu ya. Dan kita hanya tugasnya mengkonfirmasi gitu ya dan mendukung keputusan dari klien. Kalau memang dia tidak mau berubah ya udah. Kalau dia reluctant gitu ya sudah gitu. Mau kita sampai berbusa maksa dia untuk melakukan perubahan perilaku, kalau dia nggak ada willingness dia akan berubah nggak? Kan nggak gitu. Jadi kita juga nggak terlalu banyak buang-buang waktu gitu. Ini adalah prinsip. Apa sih bedanya spirit dengan prinsip gitu ya? Ya kurang lebih sama lah intinya ketika kita menjalankan atau melakukan konseling dengan teknik motivational interviewing atau dengan spirit motivational interviewing itu apa saja sih yang harus dilakukan? Yang pertama harus express empathy ya. Ini sangat penting sekali karena kalau kita bisa berempati maka kita bisa membangun rapport atau kedekatan dengan klien ya. Kemudian develop discrepancy, ini maksudnya itu nggak banyak berdebat terkait dengan pro dan kontranya. Kemudian jangan sampai kita itu ya itu berdebat ya, jadi harus menghargai apa yang menjadi keputusan dari klien, dan terakhir harus mendukung self efficacy dari klien kita. Ini kayaknya di slide selanjutnya ada. Nah ini ya, express empathy. Ini kita harus menempatkan posisi kita di posisi klien gitu ya, supaya kita tetap bisa berpikir apa sih yang dipikirkan oleh klien gitu kan. Ini saya pernah dulu dapat klien juga yang sangat menggugah empati saya. Waktu itu ada klien suami istri datang untuk mengkonsultasikan bahwa mereka itu sedang melakukan diet ketogenik untuk perubahan berat badan. Kalau saya nggak berempati, pastikan saya langsung menjudge bahwa diet keto itu nggak bagus, ini itu. Udah saya udah bicara kayak expert gitu kan. Padahal sebenarnya itu dilarang kan kalau kita pakai motivational interviewing. Akhirnya saya tanyakan, kenapa kok diet keto? Gitu, alasannya apa? Dan berceritalah dua klien tersebut bahwa diet keto itu karena ingin mendapatkan keturunan. Beberapa dokter menyarankan untuk turun berat badan,
Dan setelah mereka baca, memang diet keto ini sangat ada pro dan kontra gitu. Tapi akhirnya mereka memilih untuk pro karena keinginan untuk mendapatkan keturunan itu lebih besar. Nah, di situ kan pasti empati saya langsung muncul ya. Artinya bahwa harus muncul kita sebagai konselor bahwa oh ternyata dia melakukan diet ketogenik itu untuk for a good cause gitu, untuk tujuan yang baik, untuk supaya bisa mendapatkan keturunan. Sehingga saya harus cari tahu dulu nih, diet keto dia itu seperti apa sih supaya saya bisa memberikan konseling yang tepat gitu. Karena kan berarti dia sudah di tahap action ya. Karena sudah di tahap akan perubahan perilaku. Tapi saya tahu kalau diet ketogenik itu kurang benar, kurang baik gitu kan. Sehingga harus saya luruskan. Tapi apa yang harus saya luruskan? Jadi saya tanya dulu gitu, diet ketonya selama ini gimana dan sebagainya. Akhirnya konseling berjalan dengan sangat baik. Nah, itulah pentingnya kita mengekspresikan empati. Dan itu tidak hanya terlihat dari cara kita mewawancara, tapi ekspresi wajah kita juga ya. Jadi kayak misalnya ketika mereka cerita, oh kita pengen punya keturunan. Kan nggak mungkin kalian ketawa kan, atau konselornya ketawa gitu kan. Itu sangat tidak berempati. Tapi ya tunjukkan raut wajah yang memang berempati juga. Oh begitu. Jadi kayak gimana ya, sambil menunjukkan bahwa ya kita berempati loh, kayak rasanya harus berusaha keras gitu kan untuk bisa mendapatkan keturunan sampai harus dalam tanda kutip menghalalkan diet ketogenik. Ya, jadi memahami perasaan orang lain, memahami perasaan klien, ya apa yang klien rasakan itu sangat penting sekali. Supaya kita bisa lebih berempati. Ya, ini beberapa strategi untuk create empathy, tapi menurut saya empati itu bukan sesuatu hal yang di-create ya, tapi memang harus muncul dari dalam diri teman-teman gitu ya. Gimana sih create empathy? Memang ada teorinya ya seperti ini gitu. Misalnya bertanya open-ended dibandingkan pertanyaan ya tidak, itu salah satu cara juga sih yang bisa dilakukan. Itu. Kemudian strategi yang kedua adalah mendengarkan secara aktif dan kemudian summarizing tadi. Ya, supaya kita, ini contohnya. Oh, Anda telah dapat menurunkan berat badan karena disiplin untuk mengurangi konsumsi jajanan gorengan. Hal tersebut dapat membantu Anda untuk mencapai weight goal. Ini lebih disarankan dibandingkan, wah susah ya turun berat badan lagi kalau masih konsumsi gorengan gitu. Jadi kan itu kayak judgmental gitu ya, nggak ada empatinya gitu kan. Padahal sebenarnya dia udah berusaha untuk mengurangi gorengan, tapi memang masih belum bisa 100%. Misalnya kita harus berempati dan tetap support gitu ya, tetap memberi feedback yang positif gitu ya. Itu contohnya. Tapi kalau menurut saya balik lagi sih tadi, kalau empathy itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang di-create gitu ya, tapi harusnya muncul dalam diri teman-teman. Jadi jangan salah satu cara untuk create empathy menurut saya jangan menjadi orang yang judgmental lah gitu. Jadi kita dengerin dulu bagaimana sih, apa sih yang membuat mereka itu sampai melakukan sesuatu hal. Gitu. Kemudian yang terakhir konfirmasi, summarizing ya, ini juga bisa dilakukan strategi yang bisa dilakukan untuk create empathy. Kemudian kembangkan kesenjangan, ini maksudnya adalah kita memahami bahwa suatu perubahan perilaku itu dimotivasi apabila ada kesenjangan antara apa yang ingin dicapai oleh klien gitu ya dengan perilaku saat ini gitu. Intinya ini sebenarnya lebih ke arah mengembangkan awareness sih. Mengembangkan awareness dari klien kita supaya klien kita itu mau untuk melakukan perubahan perilaku gitu. Role with resistance ini sebisa mungkin kita sebagai konselor gizi itu menghindari adanya perdebatan yang tidak penting ya. Ini sangat dihindari sekali karena ya tidak ada gunanya gitu ya. Nah, kemudian untuk supaya kita bisa menghindari argumen itu juga sebenarnya ada kaitannya dengan empati tadi ya. Kalau misalnya kita harus respect dengan apa yang menjadi keputusan klien. Walaupun kita tahu sebenarnya mungkin keputusannya itu adalah keputusan yang tidak tepat, tapi ya kita harus menghargai itu dan hindari suatu perdebatan gitu ya. Kemudian yang terakhir, support self-efficacy. Ini support self-efficacy itu sebenarnya lebih banyak kita berikan feedback-feedback yang positif gitu ya. Jadi, bagus nih udah yakin ya bisa melakukan ini, kayak gitu-gitu. Jadi kayak diberi afirmasi yang positif kepada klien.
Nggak usah dihafalkan satu-satu tentang motivational interviewing. Yang penting teman-teman ketika melakukan konseling bisa menerapkan spirit-spirit dari motivational interviewing. Ya, jadi mungkin sekian materinya supaya tidak terlalu panjang. Mungkin teman-teman sudah bosan. Setiap kuliah saya harus melihat video. Semoga jangan bosan ya mendengarkan video. Mungkin itu. Kalau ada pertanyaan, nanti kita akan bahas di sesi diskusi. Nah, ini latihan pertama, nanti mungkin bisa teman-teman lakukan juga di kelas atau after class juga bisa. Ini hanya contoh untuk membuat decisional balance. Ya, ini tadi untuk fase kontemplasi supaya mereka lebih aware atau lebih membuka mata gitu ya, bahwa benefits untuk berubah itu lebih banyak dibandingkan cost ketika tidak berubah gitu ya. Untuk konseling gizinya silahkan dibuat sendiri-sendiri, misalnya konseling gizi pada konsumsi TTD pada ibu hamil, konsumsi sayur dan buah, terserah. Silahkan dibuat sendiri kira-kira konseling pada perubahan perilaku apa. Oke, ini nanti kita exercise juga di kelas ya. Ada kita latihan konseling, ada 3 kasus, nanti kita latihan lah di kelas ya, biar sama-sama bisa mengevaluasi cara konseling masing-masing. Oke, sampai jumpa di kelas diskusi. Saya akhiri dulu video materi hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan sudah mendengarkan. Semoga materi saya bisa cukup mudah dipahami dan mohon maaf apabila masih banyak salah kata. Saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.